Malam itu, langit Jakarta kelabu. Gerimis turun tipis, membasahi jalanan ibu kota yang mulai lengang. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, lewat 15 menit. Sebagian besar orang mungkin sudah pulang, beristirahat di rumah, menikmati tidur nyenyak di balik selimut tebal. Tapi tidak dengan Rian. Rian baru saja keluar dari sebuah gedung di bilangan Kuningan. Wawancara kerja yang dia jalani seharian penuh membuat tubuhnya lelah. Pikirannya pun capek. Sudah beberapa kali dia melirik jam di ponselnya, menunjukkan waktu yang semakin larut. Satu-satunya pilihan dia saat itu adalah pulang ke Bandung secepatnya. Besok pagi, dia ada kelas kuliah yang gak mungkin dia lewatkan lagi. Langkahnya cepat menuju terminal Kampung Rambutan. Sambil jalan, dia sempat berpikir untuk naik travel atau kereta, tapi waktunya sudah terlalu malam. Pilihan terakhirnya cuma satu, bus malam. Sesampainya di terminal, suasana sudah sepi. Beberapa tukang ojek pangkalan masih nongkrong di sudut, merokok sambil ngobrol ngalor ngidul. Lampu-lampu temaram di sekitar terminal cuma cukup buat sekedar menerangi trotoar. Rian melangkah masuk ke area keberangkatan, langsung menuju loket bus yang biasanya dia tumpangi. Ke Bandung, Mas? Tanya petugas loket dengan wajah lelah khas orang shift malam. Iya, Mas. Yang paling cepat berangkat kapan? Tanya Rian, sambil merogoh kantong celana, nyari dompet yang entah tadi dia taruh di mana. Pas banget, Mas. Ada bus berangkat jam 11.30. 10 menit lagi nih. Mas, mau naik? Tanpa pikir panjang, Rian langsung mengangguk dan menyerahkan uang. Setelah tiket di tangan, dia buru-buru menuju bus yang dimaksud. Dari luar, bus itu kelihatan cukup bersih. Badi warna biru tua dengan strip garis putih di sampingnya. Lampu dalam bus sudah menyala redup. Tidak terlalu terang, tapi cukup untuk melihat isi dalamnya. Rian naik dengan langkah tergesa. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyeruak. AC bus memang sudah menyala maksimal. Matanya cepat menyapu deretan kursi yang sebagian besar kosong. Hanya ada sekitar 5 atau 6 penumpang lain, semuanya duduk di bagian depan dan tengah. Anehnya, deretan kursi paling belakang kosong melompong. Dia sempat heran, tapi pikirannya terlalu lelah untuk menganalisis. Toh, duduk di belakang justru lebih nyaman, bisa selonjor, bisa tidur, tanpa terganggu lalu lalang penumpang lain, tanpa banyak mikir lagi. Dia melangkah ke barisan paling belakang, tepat di pojok kanan. Kursi favoritnya, kalau lagi naik bus malam. Duduk di sana, dia bisa sandaran ke dinding bus dan bisa bebas selonjor kaki. Sambil pasang headset, dia mulai memutar playlist lagu favoritnya. Musik indie pop lokal yang biasa menemani perjalanan. Awalnya semua terasa normal. Bus mulai berjalan perlahan keluar dari terminal. Lampu-lampu jalanan Jakarta mulai berganti dengan pemandangan gelap di pinggir tol. Sesekali, cahaya mobil dari arah berlawanan menyilaukan matanya. Tapi itu cuma sesaat. Rian sempat melirik penumpang lain. Seorang bapek bopak dengan tas ransel besar duduk di barisan tengah. Seorang ibu-ibu dengan 2 anak kecil di kursi depan. Dan satu orang pria paruh baya yang duduk dekat pintu keluar. Anehnya, tak satu pun dari mereka yang menoleh ke belakang. Bahkan ketika bus mulai masuk tol dan melaju kencang, mereka semua tetap diam. Tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang bersuara. Semuanya menatap lurus ke depan. Tatapan kosong. Seolah-olah mereka semua sedang menunggu sesuatu. Rian mulai merasa ada yang aneh, tapi dia coba abaikan. Dia berpikir mungkin memang malam ini suasana bus
lagi sepi aja. Bisa jadi semua orang sama capeknya seperti dia. Dia memejamkan mata, mencoba tidur, tapi baru 5 menit, dia merasa ada yang ganjil. Aroma aneh mulai memenuhi udara. Bau kayak besi karatan bercampur bau amis. Awalnya samar, lama-lama makin kuat. Dia buka mata, menoleh ke kiri, kanan, nggak ada apa-apa. Penumpang lain masih tetap di posisi masing-masing. Diam, kaku, seperti patung. Rian coba hirup napas dalam-dalam. Mungkin cuma perasaannya aja, tapi begitu dia menoleh ke bawah, tepat di bawah kakinya ada bercak air kecil, seperti air tumpah, tapi warnanya agak kecoklatan, entah dari mana asalnya. Dan anehnya, dia merasa lantai di bawah kursinya lebih dingin dari biasanya. Dia mulai gelisah. Matanya refleks menoleh ke belakang. Kosong. Kursi baris paling belakang yang seharusnya kosong, sekarang juga tetap kosong. Tapi entah kenapa, perasaan dia bilang, dia nggak sendirian. Dia lepas headset, dengerin suara sekitar. Nggak ada suara mesin bus, nggak ada suara ban melindas jalan tol, nggak ada suara klakson. Semuanya sunyi, yang ada cuma suara gesekan pelan, seperti suara kain basah yang diseret di lantai. Rian duduk tegak, jantungnya mulai berdetak. Cepat, suara itu datang dari belakang. Dari kursi yang tadi dia lihat kosong, pelan-pelan, dengan tangan gemetar, dia menoleh lagi ke belakang. Kosong. Tapi saat dia balik, menghadap ke depan lagi, dari sudut matanya, dia yakin ada sesuatu yang bergerak cepat, melintas dari kursi belakang ke lorong tengah bus. Dia berdiri spontan, matanya menyisir tiap sudut dalam bus. Penumpang lain masih tetap di posisi masing-masing. Diam, tak bergerak, bahkan tak berkedip. Dan detik itu juga, lampu dalam bus tiba-tiba kedap-kedip. Sekali, 2 kali, 3 kali, lalu mati total, gelap. Dalam gelap itu, Rian bisa dengar jelas. Ada langkah kaki, pelan, berat, datang dari arah belakang. Semakin lama, semakin dekat, dia nggak tahu harus gimana. Mau teriak, suaranya seolah menghilang. Tenggorokannya kering. Jantungnya berdebar tak karuan. Keringat dingin mulai mengucur di pelipis. Lalu ada yang menyentuh bahunya. Dingin, kasar. Seperti tangan seseorang yang habis terendam air berjam-jam. Dengan sisa keberanian yang dia punya. Rian menoleh. Kosong, tapi jejak basah. Seperti bekas kaki. Sekarang ada di lorong. Tepat di samping kursinya, dia berdiri lagi. Kali ini, banner-banner mau pindah tempat. Dia melangkah ke depan, ngelewatin beberapa kursi. Dan saat itu, matanya menangkap sesuatu yang bikin dia membeku di kaca depan bus. Pantulan bayangan dirinya terlihat. Tapi, anehnya, di pantulan itu, di belakang dirinya berdiri sosok perempuan berambut panjang. Dengan wajah yang samar, seperti hancur. Rian langsung nengok ke belakang. Nggak ada siapa-siapa. Tapi pas dia balik lagi ke kaca, bayangan itu masih ada. Sekarang, sosok itu makin jelas. Rambut panjangnya menutupi hampir seluruh wajah. Tapi bagian mata terlihat putih tanpa bola mata. Mulutnya terbuka seperti sedang menganga. Lebar, siap menelan siapapun yang melihatnya. Rian mundur beberapa langkah. Tangannya gemetar, kakinya lemas, dan tiba-tiba dari speaker depan
Suara sopir bus terdengar. Suara serak, berat, dan anehnya seperti keluar dari orang yang sudah tidak hidup. Sudah aku bilang, jangan pernah duduk di kursi belakang. Ryan menoleh ke arah sopir. Tapi yang dia lihat justru kursi sopir kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya setir yang berputar sendiri dan tuas gas yang bergerak naik turun. Seperti ada kaki tak kasat mata yang sedang menginjaknya. Bus melaju makin kencang, melebihi kecepatan normal. Seperti tak ada yang mengendalikan, dan saat itu Ryan sadar dia terjebak dalam perjalanan yang mungkin gak akan pernah membawanya sampai Bandung. Ryan berdiri mematung di tengah lorong bus. Keringat dingin sudah membasahi seluruh tubuhnya. Meskipun AC bus tetap menyala kencang dan membuat udara terasa beku. Napasnya memburu. Jantungnya berdetak seakan mau copot. Kakinya lemas, tapi otaknya memaksa untuk terus waspada. Dia nggak tahu ini mimpi buruk atau kenyataan. Bus terus melaju. Lampu-lampu jalanan di luar jendela bergerak cepat. Seolah bus ini melaju jauh di atas kecepatan normal. Ryan sempat melirik ke speedometer di dashboard depan. Jaraknya lumayan jauh. Tapi dari posisi dia berdiri, jarum kecepatan itu jelas menunjukkan angka di atas 150 km per jam. Mustahil. Untuk ukuran bus tua seperti ini, dia berusaha melangkah maju menuju bagian depan bus. Tapi baru satu langkah. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara derit kursi. Seperti ada seseorang yang baru saja duduk tepat di kursi paling belakang yang tadi dia tempati. Tanpa bisa dicegah, bulu kuduknya langsung berdiri. Ia menoleh pelan. Perlahan-lahan, nafasnya tercekat, kosong. Tapi anehnya, dia bisa merasakan ada tatapan yang tajam menusuk dari arah belakang. Seperti ada yang sedang memperhatikan setiap gerak-geriknya. Ryan makin panik. Dia mencoba memanggil sopir. Pak, Pak, berhenti Pak, berhenti. Tapi tidak ada jawaban. Tidak ada reaksi apapun dari depan. Dengan langkah tergesa, dia terus maju, melewati penumpang-penumpang lain yang anehnya tetap diam, tanpa ekspresi, tanpa gerakan. Mata mereka kosong, seperti boneka yang hanya dipajang. Nafas mereka pun tidak terdengar. Ryan sampai sempat melambaikan tangan di depan wajah seorang bapek-bopak berjaket abu-abu. Tapi tak ada reaksi, sedikit pun. Seperti tubuh tanpa jiwa, dia tambah panik. Dipegangnya bahu si bapak itu. Dia guncang-guncang. Tapi tetap tidak ada respons. Bahkan kelopak matanya pun tak berkedip. Ketakutan mulai merambat di sekujur tubuhnya. Otaknya mulai kacau. Dia berjalan cepat ke arah depan, melewati semua penumpang yang membatu. Sampai akhirnya dia sampai di dekat kursi sopir. Dan apa yang dia lihat benar-benar membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Kursi sopir kosong, gak ada siapa-siapa. Setir bus berputar sendiri, seolah-olah dikendalikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kakinya mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. Hebat, ini gak mungkin. Ini gak masuk akal. Gumamnya pelan, dengan suara bergetar. Tiba-tiba, dari speaker depan bus, suara berat, serak, terdengar lagi. Jangan. Berdiri di lorong, suara itu terdengar. Dekat, tapi juga seperti berasal dari kejauhan. Gaungnya aneh, seperti suara dari dasar sumur. Ryan refleks melihat. Ke atas, speaker kecil yang menempel di atap bus itu tampak
bergoyang sedikit. Seolah-olah baru saja dilewati aliran listrik kuat, tapi bukan itu yang membuatnya ketakutan. Melainkan karena setelah suara itu, lampu dalam bus mati total. Gelap gulita. Dalam kegelapan itu, Rian bisa merasakan ada pergerakan, seperti langkah kaki. Banyak dari berbagai arah, dari lorong, dari kursi-kursi penumpang. Bahkan dari atap bus, dia menahan napas, tubuhnya menggigil. Bau, bau, amis dan anyir makin pekat memenuhi udara dan tiba-tiba dari kejauhan di bagian belakang bus, terdengar suara tawa kecil, pelan, lirih, tapi jelas suara perempuan. Pelan, panjang, dan menyeramkan. Hai 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 hai, suara itu makin lama makin dekat. Rian yang tak tahu harus berbuat apa. Hanya bisa berdiri di tempat, matanya membelalak, mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Lalu lampu bus menyala kembali, tapi dengan cahaya redup kemerahan. Seperti lampu darurat atau lampu dalam film-film horor. Dan saat lampu menyala, Rian sadar. Semua penumpang di dalam bus sekarang berdiri, mereka semua menghadap ke arahnya. Wajah-wajah kosong itu kini menatap lurus padanya. Mata mereka kosong, hitam, tanpa bola mata. Mulut mereka terbuka sedikit dengan darah mengalir dari sudut bibir. Ryan mundur beberapa langkah. Tangannya main kari-kari pegangan tapi lututnya makin lemas. Ini apaan sih? Bisiknya pelan tiba-tiba. Satu persatu, penumpang itu mulai melangkah maju. Menuju ke arahnya langkah-langkah berat. Pelan, tapi pasti Rian panik. Dia melompat ke lorong tengah dan berlari ke belakang. Satu-satunya tempat kosong yang tersisa. Kursi paling belakang. Dia jatuh terduduk di kursi yang tadi dia tinggalkan. Dan di detik itu juga, semua penumpang itu berhenti, bergerak, diam, membeku. Tiba-tiba, bus melambat. Suara mesin menurun drastis. Hingga akhirnya, bus berhenti total di pinggir jalan gelap. Entah di mana, Rian melihat keluar jendela. Yang dia lihat cuman pepohonan tinggi, kabut tebal, dan kegelapan. Dia berusaha membuka pintu bus, tapi tuasnya macet. Dia melangkah ke pintu belakang. Ditendangnya kuat-kuat, tetap nggak bisa. Lalu dari speaker depan, suara serak itu terdengar lagi. Kau sudah memilih tempatmu sendiri. Sekarang, tunggulah giliranmu. Dan seketika itu, lampu bus kembali mati. Dalam gelap pekat, Rian bisa merasakan deretan tangan yang dingin, kasar, dan berat. Mulai merayapi tubuhnya, menarik, mencekik, menyeret dia ke belakang kursi, ke dalam. Entah kemana. Napasnya sesak, tubuhnya tak bisa bergerak, dan sebelum kesadarannya hilang, hal terakhir yang dia dengar adalah bisikan perempuan di dekat telinganya. Selamat datang di kursi belakang, dan setelah itu semuanya gelap. Gelap. Hanya itu yang bisa dirasakan Rian saat itu. Bukan cuman gelap biasa, tapi gelap yang benar-benar pekat. Seolah semua cahaya disedot habis dari tempat itu. Dia nggak bisa lihat apapun. Bahkan ujung jarinya sendiri pun nggak kelihatan. Tubuhnya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Nafasnya sesak. Seolah udara di sekitar makin menipis. Dia coba menggerakkan tangan. Nggak bisa. Kaki juga sama. Semuanya terasa kaku, seolah-olah
Ada tali tak kasat mata yang membungkus tubuhnya erat. Detik berikutnya, suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan. Suara langkah kaki, seretan, bisik, dan di sela-sela semua itu ada suara perempuan tertawa kecil, pelan, memanjang. Hihihihi, suara itu makin lama makin dekat. Dalam kepanikan, Rian mencoba berteriak, tapi suaranya nggak keluar. Tenggorokannya kering, seperti ada gumpalan besar yang menyumbat jalannya nafas. Dia hanya bisa mengerang pelan. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, muncul cahaya samar berwarna merah. Cahaya itu seperti muncul dari bawah lantai, merayap pelan ke sekeliling tubuhnya. Dalam cahaya itu, dia mulai melihat sesuatu. Dia masih di dalam bus. Tapi bus ini sudah jauh berbeda. Kursi-kursi yang tadi bersih sekarang penuh dengan bercak darah dan noda kecoklatan. Jendela-jendela pecah dengan retakan di mana-mana. Langit-langit bus menggantung dengan kabel-kabel putus dan situ sisa kain lusuh. Dan yang paling mengerikan, penumpang-penumpang lain yang tadi diam seperti patung. Sekarang mereka semua menunduk. Tubuhnya membungkuk aneh. Dengan kepala hampir menyentuh lutut satu persatu. Mereka mulai bergerak. Pelan, perlahan. Mengangkat kepala, wajah-wajah mereka sekarang benar-benar hancur. Ada yang separuh wajahnya melepuh. Ada yang matanya bolong. Ada yang bibirnya robek sampai ke pipi. Dan mereka semua sekarang menatap lurus ke arah Rian. Mulut mereka bergerak bersamaan, mengeluarkan bisikan serempak. Selamat datang, penumpang terakhir. Rian berusaha berdiri, tapi kakinya terasa lumpuh. Dia terduduk di kursi belakang. Tubuhnya gemetar, hebat. Lalu dari arah depan bus, sosok perempuan berambut panjang itu muncul. Dia berjalan perlahan, melintasi lorong tengah. Melangkah mendekati Rian, wajahnya separuh hancur. Kulitnya pucat kehijauan. Matanya putih semua. Tanpa bola mata, rambutnya basah. Menempel di wajah dengan tetesan air hitam yang terus menetes dari ujung rambutnya. Langkahnya pelan, seperti orang berjalan di dalam air. Suara kakinya seperti gesekan daging di lantai besi. Semakin dekat, Rian coba bergerak mundur. Tapi belakangnya sudah mentok ke dinding bus. Nggak ada jalan lagi. Perempuan itu berhenti tepat di depannya. Hanya berjarak satu lengan. Dan dengan suara berat, parau, yang seolah keluar dari dalam tanah. Dia berbisik, kursi ini bukan untuk manusia hidup. Tangannya yang dingin perlahan bergerak ke arah leher Rian. Jemarinya kurus, panjang, dan penuh luka sobek. Dengan cengkeraman kuat, dia mencekik leher Rian. Pelan, tapi pasti. Pandangan Rian mulai buram. Napasnya tercekat. Matanya memerah. Dunia di sekitarnya mulai berputar, dan tepat sebelum kesadarannya benar-benar hilang. Dia melihat sesuatu. Dari sudut matanya, ada satu penumpang yang sejak tadi duduk paling depan, berdiri dan berjalan ke arahnya. Wajahnya normal, tidak rusak seperti penumpang lain. Seorang pria muda mengenakan jaket hitam. Pria itu berjalan cepat, menghampiri perempuan itu, dan dengan gerakan cepat menarik Rian keluar dari kursi, mendorongnya ke lorong tengah. Dan entah bagaimana, begitu tangan perempuan itu terlepas, semua lampu
Dalam bus, menyala terang, suara klakson keras membelah malam. Bus mendadak berhenti mendadak. Dan ketika Rian membuka mata, dia sudah berada di pinggir jalan. Sendirian. Asterisk bus. Itu sudah tidak ada, yang tersisa hanya jalanan gelap dengan pohon-pohon tinggi di kiri kanan. Tidak ada mobil lain. Tidak ada bangunan, tidak ada lampu jalan, hanya sunyi. Dia berdiri pelan. Tubuhnya masih lemas. Dia lihat ke sekeliling hanya gelap dan kabut. Ponselnya mati total. Dan saat dia berbalik, jauh di ujung jalan, dia melihat bus yang tadi berdiri diam dengan lampu hazard berkedip pelan. Dan di dalam kaca jendelanya terlihat sosok-sosok penumpang berdiri menatap lurus ke arahnya, termasuk perempuan berambut panjang itu dengan senyuman lebar, menyeringai, seolah menandakan mereka masih menunggu. Menunggu penumpang selanjutnya yang mungkin besok atau lusa akan duduk di kursi belakang dan mengalami hal yang sama. Cerita tentang bus malam rute Jakarta-Bandung ini akhirnya menyebar dari mulut ke mulut. Tapi anehnya, tak ada satupun orang yang bisa memastikan bus mana, sopir siapa, atau perusahaan transportasi apa yang mengoperasikannya semua. Hanya bilang, pokoknya kalau naik bus malam, jangan pernah duduk di kursi paling belakang. Dan kalau suatu saat kalian naik bus dan menemukan semua penumpang memilih duduk di depan, membiarkan kursi belakang kosong, jangan pernah merasa beruntung bisa dapat tempat selonjor, karena mungkin itu jebakan dan mungkin kalian adalah penumpang terakhir.